Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Selamat datang di Gerdu Tuntas Show episode pertama. Acara jagongan yang membahas semuanya secara mendalam, tapi tetap dengan kerakyatan, kerendahan, dan untuk kemaslahatan bersama. Saya ingin membahas satu fenomena yang cukup menarik yang terjadi di Kota Solo, yaitu pemilihan kepala daerah Kota Solo tahun 2020. Seperti kita tahu bahwa dalam pilkada kali ini ada calon-calon yang mengikuti pilkada ini memiliki background atau memiliki latar belakang yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah, seperti kita tahu, ada seorang anak presiden yang didukung sekian banyak partai, yang kemudian dilawan oleh sepasang calon yang berasal dari independen. Saya Aryo Yudo, mari kita saksikan Gerdu Tuntas Show episode pertama. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini yang sangat cerah, kebetulan saya kehadiran tamu-tamu saudara-saudara yang luar biasa sekali. Di sini hadir calon wali kota Solo, Bapak Bagio Wahyono. Selamat malam, Pak. Kemudian ada Bapak Efek Suparjo sebagai calon wakil wali kota. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Bapak Budiono selaku penanggung jawab pemenangan baju. Kemudian ada Mas Robert Hananto selaku ketua tim pemenangannya. Yang luar biasanya, malam ini kita kehadiran Mas Tuntas Subagio selaku ketua Ormas Panji Hati Tikus Piti Hanoto Baris. Baik, selamat malam semuanya. Izinkan saya untuk mengarahkan jagongan kita malam ini. Jadi, seperti kita tahu, lawan dari Pak Bagio sama Pak Parjo ini berat. Anak presiden, dukungannya partai banyak. Muncullah satu pertanyaan yang menggelitik. Mungkin bagi teman-teman yang melihat ini juga tergelitik juga untuk menanyakan, kok wani? Kenapa berani mencalonkan dari independen yang sudah nyata-nyata lawannya itu besar sekali? Gajah. Mungkin yang di sini ya gajahnya saya. Tapi ini tidak. Jadi kenapa berani? Itu dulu yang paling menggelitik saya itu. Mungkin Pak Budi selaku penanggung jawab, atau Pak Bagio, monggo silakan, siapa dulu? Saya atau Pak Bagio? Monggo, Pak Budi Rumi, betul Pak. Kenapa kok? Ya berarti ini banyak pertanyaan yang sesama, sejenis. Kenapa kok wani? Ya. Kok wani mencalonkan diri?
Pertama ya kita membenarkan istilahnya, bukan wani mencalon, tapi karena beliau berdua ini dicalonkan dari komunitas kami, dari ormas kami, ormas Panji Hati, seperti anak berani. Jadi bukan kehendak beliau berdua mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh komunitas atau ormas kami Panji Hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok wani? Ya kita anaknya mau wani. Karena apa? Karena kita ini ingin merubah sesuatu yang sudah tersistem selama ini. Bahwa kalau ingin jadi pejabat, wali kota, gubernur, presiden bahkan itu harus punya modal besar. Yang jadi pejabat sekarang harus orang-orang terkenal, entah pengusaha atau pejabat tinggi, sipil dan militer. Tapi beliau-beliau ini bukan siapa-siapa. Ini yang kita ingin ubah, ingin kita rubah. Bahwa rakyat kecil sekecil apapun kalau punya kapasitas kenapa tidak? Jadi mungkin kalau saya boleh ambil intisarinya adalah Bapak tadi ada dua, yaitu karena dicalonkan. Yang kedua adalah saya tadi tergelitik sama namanya merubah sistem. Terus kemudian ada lagi bicara masalah permodalan. Terus ketiga masalah terkenal. Ya, jadi ada tiga nih yang menggelitik nih buat saya. Sekarang mungkin saya tanya sama ketua tim pemenangannya ya. Jadi saya ini ngobrol aja, bebas aja Mas. Jadi jangan ditutup-tutup. Saya pengen kita sama-sama terbuka biar sama-sama enak gitu ya. Apa Mas? Permodalannya. Nah, sekarang kita sama-sama tahu lah, sudah mafhum di dunia politik itu sudah mafhum sekali bahwa adalah serangan fajar, adalah untuk mengumpulkan KTP dan lain-lain itu sudah mafhum sekali. Kita bicara ini tidak ada money politics, omong kosong, tetap ada, tetap terjadi di masyarakat. Nah, permodalannya seperti apa, kalau boleh? Seperti yang tadi Pak Budi juga sudah ngendika bahwa wani, dalam arti kata wani itu berarti kita sudah siap. Ketika kita sudah siap, berarti kita merasa mampu. Mampu bukan dalam berarti kita punya uang banyak, tapi kita mampu punya saudara yang banyak, yang mau bergotong royong untuk mengusung Pak Bagio ini sampai menjadi wali kota Solo. Entah itu nanti urunan, kebanyakan urunan. Jadi hampir semua pembiayaan ini dilakukan dengan urunan dari Ormas Tikus Pidihan Kobanis, terutama yang paling besar dari ketuanya Mas Tuntas Bagio. Ketua yang ngapusi. Bukan Mas, boleh saya potong sedikit. Berarti sebenarnya kan gini, beda antara operasional untuk pemenangan dengan money politics ini kan berbeda ya, lininya berbeda ya. Otomatis begini, kalau dengan banyak uang, orang pasti akan tergiur untuk berpikir untuk bermain curang, ya, untuk bermain money politik. Betul. Tapi ketika uang kita ini hanya cukup untuk operasional, ya kita berjalan seperti koridor yang memang seharusnya kita cuman bisa untuk beli kertas, untuk beli materai dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini clean ya, maksudnya berani maju tanpa money politics berarti ya. Tanpa money politik, betul. Itu luar biasa, berarti tidak ada beban moral di belakang. Sehingga kalau saya boleh tarik garis merahnya, benang merahnya adalah tidak ada beban apapun terhadap calon wali kota maupun wakilnya kepada pendukungnya untuk memberi proyek misalnya atau apapun. Tidak ada beban seperti itu ya berarti. Bahkan terhadap Tikus Pitihan atau Baris pun tidak ada beban ya, karena ini didukung kan. Karena memang dari awal mindsetnya organisasi ini memang mendidik
untuk kita tidak terlibat kepada sebuah kepentingan yang merugikan rakyat. Jadi kita bukan partai politik, kita ormas yang memang dilatih dan dididik oleh ketua kami untuk berbuat sesuatu yang berguna untuk rakyat, itu saja. Jadi ketika Pak Bagio nanti menjabat, tetap ada hutang budi, tetapi kan sudah ada garisnya, sudah ada koridor yang harus diikuti oleh semua bapak-bapak dari pencalonan ini. Jadi kalau boleh saya tarik benang merah lagi, saya tarik kesimpulan lagi bahwa hutang budinya bukan kepada orang per orang atau lembaga per lembaga atau perusahaan-perusahaan, Iya. tapi lebih ke hutang budi kepada rakyat yang mendukung Betul. mereka berdua. Iya, Jadi lebih, ya kita berharap lebih bisa inilah ya, apa namanya, bisa Iya. berdikari dalam memimpin nantinya gitu ya. Iya, jadi kan gitu. Terima kasih. Saya selaku ketua Tugas Bidiano Baris itu kan menunjuk Pak Bagio Wahyono dan Pak Erik Suparjo untuk maju sebagai calon independen wali kota dan wakil wali kota di Solo, dengan dasar bahwa kita ingin merubah sesuatu seperti tadi yang ingin dikake atau yang dikatakan oleh Pak Budi Yuwono, bahwa yang selama ini yang jadikan mesti wong sugih, mesti pejabat, mesti orang terkenal dan lain sebagainya. Apalagi marak juga artis karena fansnya banyak nyalon bupati atau wali kota. Dan saya kenal Pak Bagio sama Pak Parjo ini sejak 2014, sudah 6 tahun lebih. Saya mengenal karakter mereka berdua. Mereka memang bukan orang yang punya, tetapi insya Allah mereka mempunyai kaya hati dan insya Allah bisa amanah. Saya kenal dari tahun ke tahun, walaupun ya karena karakter orang kecil ya rodok nyelelek dan lain sebagainya, itu lumrah karena karakter orang kecil, karena memang backgroundnya sama sekali bukan orang terkenal, bukan pejabat, bukan apa. Saya hanya mengambil dari sisi hatinya. Kalau hatinya itu sudah nyawiji atau satu dengan rakyat kecil, karena dirinya sebagai rakyat kecil, maka dia akan punya hati rakyat kecil. Dan harapan saya kalau insya Allah bismillah nanti jadi, maka suara rakyat kecil yang akan berubah, sehingga bisa mengakomodir dari suara-suara hati dari rakyat di Kota Solo, sehingga bisa membuat sebuah perubahan yang luar biasa. Memang kita ini tidak mempunyai apa-apa, seperti yang disampaikan oleh Pak Robert Kananto, bahwa semuanya urunan. Kalau saya yang terbesar itu ngapusi, karena memang semuanya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dari Tugas Bidiano Baris dengan urunan. Beli kertas saja urunan, beli materai urunan, yang namanya mengerjakan saja untuk IT-nya itu saja urunan dengan nasi bungkus. Kita punya slogan, yen wani ojo wedi, yen wedi ojo wani-wani. Kemudian yang paling utama yang menjadi pegangan kita adalah menang tanpa ngasurake, nurut tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bolo. Dalam artian di sini adalah kita benar-benar mewakili rakyat kecil. Andai kata sampai menang, maka kita tidak akan mengasor ke orang lain. Kita akan tetap bersikap santun. Dari Pak calon wali kota maupun bakal calon dari wakil wali kota Solo ini, saya selalu berusaha untuk sharing bahwa jaga sikap santun. Apapun yang terjadi nanti, menang kalah, tetap kesantunan tanpa ngasurake orang lain. Ngeluruk tanpa bolo, karena kita memang nggak punya bolo kita hanya rakyat, kita hanya punya bolo dari Tugas Bidi. Walaupun tadi disampaikan bahwa kita punya lawan politik di pertarungan, insya Allah nanti kalau Pak Bagio ini sudah lolos di CT, itu dengan Mas Gibran,
yang notabene adalah anak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan didukung hampir mungkin seluruh partai politik. Seluruh partai politik besar dari mulai PDIP, Gerindra, Demokrat, Golkar sampai yang terkecil PSI. Nah, PSI juga cukup besar juga. Itu semuanya mendukung di satu titik. Tikus piti cilik, indil-indil dibut semua partai. Hampir semua. Karena saya juga tidak tahu yang lainnya apa yang dukung Mas Gibran atau enggak. Tapi yang jelas tikus piti versus gajah. Gajah di sini binatang besar yang di situ badannya digambar dengan seluruh partai politik. Ngeluruk tanpa bol. Sekti tanpa aji-aji, ya inilah beliau mereka berdua, sekti tanpa aji-aji. Seperti tadi yang disampaikan bahwa wani. Kenapa kok wani? Gajah itu Pak Bagio. Ini wujud juga urunan dari Toraja. Jadi kalau pas mengerjakan mereka mengirimkan kopi karena nggak bisa mengirimkan tenaga untuk membantu dari pemenangan Kota Solo, ngirim ke kopi. Ya nek pas lelekan pengerjaan IT dan lain sebagainya itu kan bisa Jogo melek KKP gitu. Ya alhamdulillah kita terima dengan sangat bersyukur. Itu juga anggota kita Tikus Piti Anoto Baris di Sulawesi Selatan. Itu luar biasa ya Mas ya. Iya, sekti tanpa aji-aji. Ya mereka berdua. Tadi disampaikan bahwa kok wani gini-gini. Karena apa? Ya kesaktian kita atau kesaktian dari Pak Bagio ini walaupun tidak punya aji-aji, orang di duit, orang di pondok, orang di power, orang di kekuatan politik, tapi sekti Pak. Saya bilang sekti karena sampai hari ini sudah melalui verifikasi faktual yang pertama. Walaupun terjadi TMS kurang lebih 7.200-an, tetapi kita bertekad untuk bisa meloloskan Pak Bagio. Dan juga saya berharap warga Kota Solo khususnya itu bisa berpikir secara normatif, karena kalau Pak Bagio ini tidak lolos, apa ya Mas Gibran musuh tak kosong kan gitu. Kalau musuh tak kosong berarti demokrasi Solo, mungkin karena Solo menjadi barometer politik di Indonesia, berarti iklim demokrasi kita menurun drastis. Oke Mas, sekarang ini tadi ada harapan dari Mas Utas adalah bagaimana caranya agar warga Solo tergugah untuk ikut mendukung Pak Bagio dan Pak Hendrik Suparjo dalam pilkada ini sehingga Gibran tidak melawan kota kosong. Iya. Nah, sekarang akan saya tarik ke calon wali kota dan calon wakil wali kotanya dong. Pertanyaan yang selanjutnya adalah begini, sambil diminum monggo. Jadi pertanyaan yang selanjutnya yang muncul adalah sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh calon wali kota dan calon wakil wali kotanya untuk warga Solo? Visinya seperti apa atau misinya seperti apa, atau mungkin beginilah, mungkin kalau visi misi terlalu dalam, apa sih yang ditawarkan oleh Bapak berdua untuk warga Solo dalam pilkada ini? Begini, jadi ini sebetulnya nyambung semua. Saya dulu itu sebetulnya kan masuk di Ormas Panji Hati itu kan ya karena visi misinya, karena saya seorang pendidik ini bentar ya, betul nopo. Nah ini karena saya itu sedih sekali, saya seorang Sewu dandani dari orang PKL tak ajarin jahit yang bagus, toh akhirnya larinya kasihan juga karena yang sudah dibimbing baik, jahitannya halus, karena kondisi situasi rumah tangganya ibunya bapaknya hanya seorang petani dan sebagainya, akhirnya ya mau tidak mau untuk duit yang lebih cepat yaitu masuk di perusahaan konveksi. Nah, disinilah saya ngajari jadi calon desainer. Terus sekarang ya itu diadakan banner-banneran cepet-cepetan, ini kesediaan saya.
harapan saya itu kan minimal bisa buka modester, bisa menjadi pengajar, bisa buka butik, tapi secara pelan-pelan ya ikut dulu ke butik dulu atau gimana nanti kan otomatis sudah kapan ini kok ini kok selalu sekolah, setelah itu larinya kok seperti ini, jiwa untuk membimbing itu sampai dia menjadi orang, sampai dia benar-benar hulu hilirnya itu sampai tercapai. Makanya saya masuk di sini, saya lihat di sininya bagus sekali. Makanya dengan saya bergabung ya, dari 14, sayanya nggak tahu Mas Tuntas merespon saya cerita-cerita kok direspon. Ya itu bisa masuk itu nanti di dalam materi pendidikan dan sebagainya. Nah, antara lain seperti tadi dengan menanyakan ya tentang hal yang apa lagi? Apa yang ditawarkan untuk warga Solo? Gini, kalau di sini itu kan ada namanya 74 tahun Indonesia Merdeka itu kan, saya selalu waktu SD saya dengar sandang pangan itu saya selalu ngiang-ngiang gitu, tapi kok sampai 74 tahun sampai detik ini pun itu hanya sebagai ya semu lah, slogan semu. Ini yang menjadi keprihatinan saya, sehingga ya kata-kata jadi usang. Nah di sini saya juga salut sama pimpinan saya, dia berani mengambil tema yang benar-benar ini harus tahun ini harus kebangkitan masyarakat yang dinyatakan dengan papan sandang pangan itu. Nah salah satunya seperti sandang. Kalau di kota Solo itu sandang itu kan artinya kan bajunya kota Solo. Nah di antara baju kota Solo ya budaya, ya agama, budaya, termasuk adab-adabnya. Di antaranya penjenengan saya rasa di Solo apa yang bisa dibanggakan. Saya lihat saja prihatinnya ngantek nangis kok di alun-alun aja wis seperti sakmene, bahkan nah ini mestinya kan sebelumnya itu kan pemimpin kenapa nggak disentuh kan gitu. Termasuk ya Nun Sewu ini saya tawarkan kepada masyarakat tentang budaya, ya kan ada isi, ada budaya-budayaan banyak, tapi ya kok tidak pernah nyenggol sidik lah. Nah ini kan untuk Nun Sewu peradaban masalah tadi tentang budaya itu kan ini kan iya. Kalau ukur awal dari sejarah peradaban kan dimulai dari keraton gitu loh. Iya. Nah ini nanti kan bisa bingung mercusuare Indonesia minimal kan nanti ke dunia, karena ini ya Nun Sewu ini berpeluang dengan pariwisata mas. Betul. Iya kan. Lah dibangun hotel mewah semua nek sing ditonton ra enak yang undang Bali, hotel mau semalam tok lho. Bali ora enak. Nah termasuk saya yang prihatin anak-anak, termasuk putu saya mas. Lah kok arep mengarep seneng-seneng refreshing ya, dadak ya yang Sundakara, dadak yang waduk, yang Gajah Mungko dan sebagainya. Kok Solo kok ya orang nggak punya apa-apa. Kita seperti itu. Jadi saya tawarkan buat ya. Ada istilah Jogja semalam ya. Jogja semalam terjadi ini. Ya. Nah di antara coba kalau seperti itu kan ya kita sebagai warga masyarakat Solo ya itu yang menjadi keberanian saya untuk maju melangkah itu PR saya banyak. Seperti bantaran sungai. Itu manusia loh mas, rumah 5 meter kali 3 rantai-rantai baik, eyang-eyangnya dulu juga pejuang Nusantara pengen merdeka, gen putri Somben Mulyo Gemah Lipalo Cinawi ini faktanya sampai sekarang seperti itu yang saya miris nah itu yang saya masyarakat Solo gampang disentuh, diuang kayak Nun Sewu, kan selama ini ya memang orang diuang enggak? Memanusiakan rakyat. Ya intinya kalau Pancasila itu kalau dinyatakan benar rampung mas. Ya. Jadi apa namanya kalau boleh saya narik kesimpulan kan ada tadi ada budaya, ada sandang. Intinya sebenarnya kan memanusiakan warga Solo. Kalau mungkin dari Pak Parjo mungkin ada tambahan karena pengalaman beliau. Tadi saya baru baca koran tadi. Anak presiden lawan penjahit dan Pak RW. Nah, ini kan yang lebih menyentuh ke rakyat kan. Ini protes. Pak RW ini lingkungan. ini mungkin ada apa yang bisa ditawarkan dari
dari mungkin karena RW itu kan lebih menyentuh ke rakyat. Ini mungkin ada hal-hal menggelitik apa yang akan dirubah pada saat Bapak nanti menjadi Cawali. Ya, Pak. matur nuwun Pak Ali. Memang tadi Pak Bagja sudah memberitakan menyampaikan langkah apa khususnya untuk Kota Solo ini, yaitu mengenai sandang, pangan, dan papan. Yang jelas sebenarnya kata-kata itu kan ya, kata-kata biasa, tapi tadi sudah diuraikan Pak Bagja Maknanya luar biasa. yang dimaksud sandang kan bukan hanya baju, tapi merupakan budaya, ada kesopanan, sopanan dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri yang nanti akan membantu Pak Bagja, andai kata nanti jadi, memang dari basic saya sendiri adalah seorang ketua RW yang selama ini hanya tugasnya melayani masyarakat. Artinya apa? Yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Misalkan butuh surat pengantar ke kelurahan, lalu juga ada kegiatan sosial dan lain sebagainya. Artinya apa? Selama ini kita hanya ingin melayani, ya, ingin melayani masyarakat. Kalau selama ini masih skupnya adalah skup RW, nah nanti andai kata memang nanti bisa bisa ini bentar jadi bisa kita membantu Pak Bagja melayani seluruh masyarakat Kota Solo. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat Solo. Jadi gini, kalau saya boleh tarik lagi nih, ada satu yang menarik nih, bahwa statementnya adalah pejabat itu bukan bos, tapi pejabat itu pelayan, betul? Ya, betul sekali. Jadi melayani warga Solo, karena bosnya adalah warga Solo, betul? Ya, betul. Itu luar biasa. Konsep ini luar biasa. Karena apa? Beberapa kali sering kita, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang kita minta tanda tangan Pak RT aja, Pak RT-nya udah ngerasa jadi bos. Banyak di beberapa tempat sering kita nemukan begitu. Dan UUD biasanya, ujung-ujungnya duit. Menambah itu. Oke, mungkin saja. Iya, nambahin lagi Mas. Problem klasik dari hampir semua kota itu kan ada 3. Iya. Ya, seperti kemarin saya sempat diskusi sama bos saya yang ada di sebelah saya. Itu banjir, macet, sama tata kota. Nah, itu 3 hal ini yang selalu menjadi problem klasik di kota-kota menengah maupun kota besar. Dan itu kita sudah siapkan. Strategi agar nanti Solo bebas dari 3 hal tersebut. Dan bahkan ada janji bahwa nanti akan ada perubahan dalam. Kita sudah siapkan untuk konsep perubahan 1 hari untuk Kota Solo. Jadi itu nanti yang akan diterapkan oleh Pak Bagja dan Pak Fadi. Ini sangat menarik tadi yang disampaikan Mas Robert. Asia itu. Tadi ada banjir, ada macet, sama dan tata kota. Gini lah, boleh enggak satu sedikit boleh. bocoran? Ini kayaknya perlu Bukan, disamping. ngomong sambil disamping. Soalnya kok ngawe-awe dari tadi. Bukan, jadi begini, kalau saya tergelitiknya begini Mas. Oh, ada solusi tentang banjir. Oh, ada solusi tentang macet. Oh, ada solusi tentang tata kota. Ini buat saya, kalau ini dibocorkan sedikit, ini akan menjadi hal yang menarik untuk teman-teman di Solo berpikir ulang. Karena gini, saya mencoba untuk membaca beberapa pendapat dari para ahli yang bijak di sana, tidak bijak di sini. Bijaksana, kan bijaknya cuma di sana. Jadi Gibran itu begini, Gibran itu terlalu muda, Gibran itu terlalu memaksakan, Gibran. Nah, ini saya pengen Ini Mas Aryo, kalau teman-teman pengen dengar, Jadikan dulu. ya besok dukung Pak Bagja dulu. Nanti silahkan didengar itu pada debat. Oh, Karena gini, Pak Aryo, gitu. kita tidak mau ngoyo-woro. Istilahnya ngoyo-woro itu adalah menyampaikan sesuatu yang sekiranya kita sampaikan terlebih dahulu ternyata nanti Tidak terjadi. tidak sesuai dengan harapan. Jadi kita ingin sesuatu itu hal-hal yang memang bisa kita tahapkan pada sesuatu yang
pada grade yang bagus. Istilahnya ada istilah the right man and the right place. Jadi kita sudah menyiapkan konsep dan Pak Bagio juga sudah tahu, mempelajari dan lain sebagainya tentang konsep perubahan 1 hari untuk negeri atau perubahan 1 hari untuk Kota Solo. Tentang ini bocorannya adalah tentang macet, banjir, dan tentang tata kota. Ini kita sudah resepkan bagaimana kita nanti mengolah atau Pak Bagio akan mengolah Kota Solo menjadi bebas banjir, bebas macet, dan juga tata kota dari sandang papan pangan yang nanti akan diterapkan di Kota Solo. Bocoran sitiknya itu, Mas ya. iya, nanti akan ada tahapan setelah Pak Bagio ini DCT. Maka harapan kita masyarakat Kota Solo yang kemungkinan ingin tahu tentang lebih lanjut tentang Pak Bagio ini, konsep-konsepnya yang menurut kita, karena kita itu wong cilik kabeh, dan konsepnya konsep perubahan 1 hari bukan 100 hari ya, jadi 1 hari itu untuk Kota Solo itu bisa terlaksana dengan baik. Jadikan dulu DCT dulu, dukungan dari warga Kota Solo untuk memberikan suara, karena kita harus melalui verifikasi faktual yang kedua. Jadi harapan saya bahwa dari warga Kota Solo yang nanti datanya terdata di dalam verifikasi faktual kedua, di dalam data silon yang nanti dimasukkan ke KPU, itu bisa datang memberikan suara pendukungannya sehingga Pak Bagio bisa lolos dan demokrasi Solo terjaga dan elegan. Betul. Karena apa? Dengan munculnya independen, karena saya tegaskan di sini bahwa Pak Bagio, Pak Bagio, Pak Parjo ini bukan calon boneka, bukan calon settingan. Saya tegaskan di sini. Dan kita siap tempur, siap bertarung secara jantan, secara elegan, secara sportif, istilahnya dengan segala daya upaya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Solo. Ya kalau harapan saya ada ini bisa muncul sebagai kandidat sehingga demokrasi Kota Solo akan menjadi demokrasi yang elegan. Partai politik melawan independen. Dan ini bukan settingan, bukan boneka. Betul. Tetapi kalau Pak Bagio ini nanti sampai tidak lolos, entah karena apa, dengan tanda kutip mungkin karena kita sudah menyiapkan 21.000 KTP dan kita sudah berupaya penuh, karena kita wong cilik, kita tidak tahu gimana tentang alur politik, kemudian nanti dikat gitu aja hingga tidak lolos, ya mohon maaf, berarti demokrasi kita menurun drastis. Bukan gitu. Iya toh? Jadi gini, kalau ini mungkin yang terakhir nih. Iya. Ini yang terakhir tadi Mas Robert. Sebentar Mas, nambahin bocoran sedikit. Oke, boleh. Untuk apa yang kita tawarkan. Mungkin kalau ini boleh dibocorkan ya. Iya. Jadi artinya Monggo, napa Pak? kita itu iri. Tadi yang diatur Mas Tuntas Jogja semalam. Kita itu iri dengan keraton Jogja yang begitu megahnya, dikagumi banyak orang. Seakan-akan keraton Solo ini redup. apa ya? Ya redup. Jadi kita terutama nih beliau Pak Bagio ini kan sangat dekat dengan budayawan, dengan orang keraton, menjalin hubungan dengan keraton, ingin membangun keraton ini. Itu caranya keraton Solo ini biar megah seperti Jogja. Bukan hanya covernya, tapi sak isine. Nah, sehingga Solo itu ora duwe pabrik, Mas. Ora duwe sawah. Duwe keraton ya ngono kan gitu. Iya. Kita ndak punya destinasi apa-apa. Destinasi budaya ndak ada. Destinasi pendidikan bukan. Destinasi anak Ramah anak tidak. enggak. Apa? Kita belum punya apa-apa yang untuk diunggulkan. Makanya di situ nanti keraton mungkin salah satu yang akan kita jadikan ikon untuk ini kelihatan Solo sudah berubah. Bisa dihidupkan. Baik, jadi tadi saya mendengar Pak Budi, Pak Bagio, Pak Parjo, Mas Robert
selalu mengarah ke Mas Tuntas. Jadi dari ketua saya. Nah, ini saya perlu menegaskan satu hal, bahwa pada saat beliau berdua ini menjadi wali kota dan wakil wali kota, itu berubah loh, Pak D sekalian, bahwa bosnya itu rakyat, bosnya rakyat. Nanti saya tegaskan, ya. Jadi kalau saya boleh menarik ke sini, Mas Tuntas, saya ini rakyat juga loh. oh iya, betul. Rakyat. Jadi ketua, jadi gini, bukan kok tidak boleh mendengarkan ketua ormas atau apa, tidak. Tapi semuanya itu demi rakyat. Kalau saya boleh garis Iya. bawahi, cetak tebal itu bahwa semuanya itu demi rakyat. Saya tadi dengar Pak D Bagio bilang masalah budaya, masalah sandang, masalah papan yang luar biasa. Bagaimana Solo ini punya adab yang seperti apa, dan adab Solo ini sudah menghablur begitu saja, menghilang di telan udara begitu saja, tidak muncul lagi. Bagaimana kita menghadapi agama yang kadang-kadang kebablasan menjadi sebuah radikalisme. Mohon maaf untuk teman-teman yang merasa tersinggung atas perkataan saya, tapi banyak sekali agama yang kebablasan. Karena apa? Agama tidak dilindungi oleh adab tadi. Jadi kalau saya, menurut saya itu dengan Dan adab dengan itu adalah sebuah anugerah. ya betul, Anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan. betul. Makanya Negara yang besar, kota yang besar, selama dia menjaga adabnya pasti akan menjadi besar. kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu penting. Nah, mungkin diskusi kali ini, jagongan kali ini, mungkin saya bisa tarik satu kesimpulan buat teman-teman semua yang menyaksikan GTS ini, Gerdu Tuntas Show ini, bahwa Pak D Bagio, saya mohon maaf saya kalau manggil beliau ini Pak D, karena saya anggap beliau ini orang tua saya sendiri. Jadi calon wali kota dan calon wakil wali kota ini punya potensi yang besar. Menurut saya ini punya potensi yang sangat besar untuk merubah kota Solo. Didukung oleh Panji Hati, Tikus Pitihan atau Baris, didukung oleh masyarakat yang lain yang nantinya ikut merubah pandangannya untuk mendukung partai menjadi mendukung independen. Ini menjadi luar biasa sekali menurut saya. Terima kasih saudara-saudara semua. Sebelum ditutup mungkin ditambah lagi. Tambah. Monggo, Mas Robert. Ya, kita mengharapkan partisipasi masyarakat Solo agar demokrasi di Solo ini menjadi baik, menjadi sehat. Mohon partisipasinya Menjadi benar. menjadi benar. Jadi angka golputnya ini kalau yang kemarin kan terlalu besar. Betul. Artinya partisipasi masyarakat sangat kurang. Kita mengharapkan monggo masyarakat ikut berpartisipasi, ikut mengawal pilkada Solo ini menjadi pilkada yang berguna bagi panjenengan semua. Itu saja. Ya tak tambahin sedikit. Monggo Pak, silakan. Jadi gini, untuk golput ya, artinya kalau golput dulu kan belum ada independen. Ini masyarakat sudah begitu cerdas. Terbukti kita lolos kan. Akan lolos. Ini kan dari verifikasi Proses, ya, ini kan kita bisa mencapai sampai 35.000, kita bahkan lebih dari itu. Itu kan karena misalnya ini masyarakat sudah ikut andil untuk suatu perubahan besar di kota Solo. Ini terbukti. Jadi kita ya misalnya saya rasa untuk golput ya saya rasa nanti ada pilihan kok. Ini sudah wis ono wis di kayak mangkok dulu, ini mangkok. Masa sih jangan asem terus, ini jangan budek lah kata-kata. Ini saya bilang. Nggih. Ini Pak Budi, Mungkin Pak Budi ada tambahan? Ya, untuk closing ya. Kami berharap bahwa karena ini independen murni, tanpa tercampur dengan partai apapun, kami berharap dukungan dari genap warga Solo. Kalau ingin perubahan, ingin Solo berubah, tolong Pak Bagio dan Pak Suparjo untuk didukung dan insya Allah nanti ditempatkan
Kinerja Gandrung. Amin. Oke. Amin. Baik, sementara mungkin itu dulu kita jagongannya, karena ini sudah menjelang isya juga. Teman-teman semua, menciptakan pilkada yang sehat, yang bersih, itu memang harus. Tapi menurut saya ada satu hal yang lebih penting, yaitu menciptakan pilkada yang beradab, sehingga masyarakat Solo mulai belajar dengan adabnya, kembali ke adab yang awal, sehingga menjadi kota Solo yang maju, yang beradab, berbudaya, beragama, dan memiliki sebuah harapan yang besar untuk bisa menjadi kota yang maju nantinya. Terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya, atas mudorosonya atas penyampaiannya, komentarnya dan visi misinya. Selamat, semangat untuk maju di pilkada. Semoga Allah membimbing kita, Tuhan membimbing kita untuk bisa menjadikan pilkada ini bersih, sehat, dan beradab. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di GTS episode berikutnya. Saya Aryo Yudo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.